Si Trump itu nyampe New York, masuk di gedung UN, baru satu langkah naik ke eskalatornya mati. Jadi dia mesti naik tangga normal. Dia bilang, untung aku masih sehat, katanya. Udah gitu, dia mulai pidato. Sebelum dia pidato, teleprompternya mati. Malah dia bergurau, katanya. Ini yang ngurusi teleprompter ini harus di-fire. Nah, ini balik lagi ke Macron tadi. Ini sengaja atau tidak disengaja atau gimana? Kalau menurut saya sengaja, Pak, dikerjain, Pak. Makanya dikerjain kan. Nah, habis si Trump pidato habis, semua orang pada berdiri, rame ngomong-ngomong sendiri, rame. Sampai ketuanya itu ketok-ketok meja nggak dianggap. Soalnya apa? The next speakernya itu si Wowo. Jadi nggak ada yang peduli. Si Wowo mau ngamuk, katanya tolong hormati the next speaker, the President of Indonesia. Nggak ada yang peduli. Sampai pakai itu bell, cleaning, semua suruh balik ke tempat, katanya. Nggak ada yang dengerin. Seperti di dalam mobil. Betul. Lagi. Ya, Pandi. Nah, kalau sekarang kita balik. Si Trump itu nyampe New York, masuk di gedung UN, baru satu langkah naik ke eskalatornya mati. Jadi dia mesti naik tangga normal. Dia bilang, untung aku masih sehat, katanya. Udah gitu, dia mulai pidato. Sebelum dia pidato, teleprompternya mati. Malah dia bergurau, katanya. Ini yang ngurusi teleprompter ini harus di-fire. Nah, ini balik lagi ke Macron tadi. Ini sengaja atau tidak disengaja atau gimana? Kalau menurut saya sengaja, Pak, dikerjain, Pak. Makanya dikerjain kan. Nah, habis si Trump pidato habis, semua orang pada berdiri, rame ngomong-ngomong sendiri, rame. Sampai ketuanya itu ketok-ketok meja nggak dianggap. Soalnya apa? The next speakernya itu si Wowo. Jadi nggak ada yang peduli. Si Wowo mau ngamuk, katanya tolong hormati the next speaker, the President of Indonesia. Nggak ada yang peduli. Sampai pakai itu bell, cleaning, semua suruh balik ke tempat, katanya. Nggak ada yang dengerin. Tapi sekarang saya balik lagi ke urusan Indonesia tuh. Nah, kalau saya jemaat di Lampung tempo hari, ada orang RT masuk pakai sandal jepit itu, si tikus. Kalau saya peteng dulu lehernya. Kita lagi praise and worship. Ya kan, ada praise and worship, mereka, dia masuk nyelonong aja. Kalau saya ada di sana, saya peteng dulu lehernya. Saya masukin ke kamar. Kita nggak bisa gebukin, soalnya apa? Mereka pakai massa. Kita ngelawan nggak bisa. Kalau satu persatu, satu lawan satu, dia pasti nggak berani. Kita peteng itu lehernya, kita masukin ke salah satu kamar, kita interogasi. Itu cara kita berperang, melawan. Kita interogasi. Ya kan? Kita gebukin yang pokoknya jangan ninggalin memar gitu aja, ya kan? Kepalanya dikeplakin atau apa, terserah kita. Nah, terus kita tanya. Jadi kita berperang secara pakai kepintaran kita. Kamu mengelarang kita ini izinnya dari mana? Tunjukin saya surat izinnya. Saya pengen tahu. Surat izin dari lurah, dari camat, dari bupati, atau dari gubernur. Saya minta tahu, pengen tahu. Kasih tahu saya. Supaya saya bisa foto, saya bisa fotokopi. Kalau yang menyuruh kamu ini, pemerintah pejabat pemerintah. Kalau nggak bisa, gitu, kamu kick them out. Kita sepak itu pantat keluar. Kamu nggak ada hak menutup. Itu cara kita berperang. Kalau kita berperang secara fisik, kita kalah.
Nggak mungkin. Satu, senjata kita nggak boleh punya. Kedua, mereka main keroyok. Nggak bisa, kita nggak bisa menang. Jadi kita secara pakai intelektual. Nah, tempo hari si gereja GBI ini yang minggu lalu disetop kebaktian ini kan semua pada geblek itu. Pendetanya semua majelisnya aja pengong aja, nurut aja. Udah jangan Pada argue, banci jangan pamflet GBI berdebat. kan bencong semua, Pak. Itu kan orang-orang LGBT Iya. ini. Jadi jangan berdebat sama mereka, nggak bisa Nggak bisa berdebat. debat, percuma. Percuma. Mereka paling bilang, iya pokoknya kita nggak setuju, masyarakat nggak setuju. Kita tanya hal yang baik. Oke, Bapak ini tua, Bapak tua ini. Siapa ketuanya sini? Ya, saya mau tanya, ada nggak Bapak ini surat tanda tangan dari bupati, camat, lurah, atau gubernur pun? Saya pengen lihat sebelum kamu melarang menutup penutupan gereja saya. Ini gereja saya, ini private property. Apa hak kamu? Apa pangkat kamu atau apa kedudukan kamu berhak menutup gereja? Itu aja, itu cara berperang. Jadi jemaat sebagai laskar Tuhan kok jadi pada on semua. Bukan kita fisik, saya nggak ngomong fisik. Fisik kita udah pasti kalah. Setelah intelektual aja, secara normatif, kan katanya negara hukum. Kamu bubarin tempat ibadah, larang orang ini itu, apa secara hukum itu diperbolehkan? Kalau memang diperbolehkan, ya apa boleh kata? Kita ngomong lain-lain lagi. Tapi kalau hukum, undang-undang dasar dan semua apa namanya yang seperti dipidatokan, apa garansi leluasa beragama orang apa melakukan ibadahnya itu diatur oleh undang-undang, diatur oleh konstitusi. Jadi kalau ada surat dari lurah, ya kita sikat lurahnya. Kalau ada surat dari bupati, kita sikat bupatinya. Jadi jangan ngomong sama tikus-tikus got, percuma mereka nggak punya otak, IQ-nya 69. Ya kan? Tapi begitu mereka masuk lewat pintu gerbang kita, itu kita punya private property, kita peting dulu lehernya. Masukin ke kamar, kunci pintunya, kita interogasi di situ. Ya kan? Kebaktian lanjut. Kan gitu kalau saya sih. Ya kan? Jadi itu yang dimaksud juga apa namanya pipi kanan pipi kiri, bukan kita udah digebukin minta digebuk, kasih mukanya digebuk, itu konyol namanya, goblok, ya kan. Jadi kita berperangnya harus pakai intelektual. Itu masa sih orang jadi pendeta sekolah Alkitab 4 tahun urusan begini kok nggak ngerti. Tahu masa pengertiannya kasih pipi kiri pipi kanan, kan goblok namanya. Kamu harus berjuang apa hak kamu, apa hak mereka secara hukum. Kalau mereka nggak ada surat masuk rumah orang, gebrak, merusakin tempat. Nah itu kan namanya hukum monyet. Ya monyet-monyet itu. Seenaknya aja keluar masuk tempat ibadah orang. Ya itu aja sih dari saya Pak Paul, supaya ya makanya gereja Tuhan ini harus bangkit, harus melek matanya. Ya kan? Kalau mereka oke, ini kebaktian dibubarin soalnya nggak ada izin. Oke. Kamu kok bisa tahu nggak ada izin? Ya, yang ngasih tahu ini nggak ada izin itu dari mana? Apa kamu ini PNS? Kamu bisa ngecek di sistem kalau ini nggak ada izin. Ya kan, kita tanya aja. Kamu jangan main-main gerbek-gerbek katanya. Ya kata orang itu gereja kamu nggak ada izin. Katanya. Nah kita balik bertanya, apa masjidmu, sekolah kamu itu ada izin ke satu? Nah, kedua, apakah toa-toa kamu 4 biji, 5 biji di menara itu bikin bising orang itu ada izin? Harus tanda tangan 60 orang untuk pasang toa. Ya kita tanya, dengan kita bertanya, mereka baru mikir, oh iya ya, itu aja deh dari saya Pak Po. Thank you. Ini perut buncit nih, masuk perut buncit.
Sebentar, saya mau tampilkan video dulu sebentar. Bentar ya, saya mau tunjukkan video bagus nih ya. Oke lah perut buncit. Oh ini Om Bung Toba masuk perut buncit silakan. Habis ini Om Bung Toba ya. Iya, Perut, iya malam Pak Paul. lu ngomong perut buncit nyindir gua ya. Kurang ajar lo. Apa? Lanjut. Iya, iya Pak Paul. Kalau tadi pertanyaannya kalau ada kadrun masuk ke rumah saya ya, itu udah melewati batas wilayah pribadi saya ya. Yang pertama ya saya usir. Tapi kalau dia memang niatnya niatnya jahat ya dihajar dong Pak. Masa kita diam doang? Masa kita di apa? eh diam aja nggak ngapa-ngapain ya lucu lah. Jadi itulah yang orang nggak mengerti mengenai Israel ini. Jadi begitu Pak Paul menjelaskan itu saya jadi agak apa? Jadi paham. Karena negara-negara luar itu melihatnya Israel itu seperti excessive power dilihat itu. Kamu tindakan kamu Israel berlebihan begitu kan? Negara-negara luar kan begitu dilihat hancur semua satu kota gitu kan. Tapi kalau kita melihat melihat Israel lebih dalam itu dia itu ibaratnya kayak gimana ya, bayangkan diri kita, misalnya diri kita itu diculik lah, diculik orang nggak dikenal, diculik oleh orang jahat. Nah, orang tua kita mencari kita, sekuat tenaga dia mencari kita. Jadi dihajar semua, yang menghalangi dihajar semua. Kenapa kamu menculik anakku kan begitu? Nah seperti itulah makanya kenapa 10 negara yang keluar warganya bahagia, salah satunya Israel. Kenapa? Karena dia tahu negara akan, kalau saya sulit ada yang backup saya gitu. Ada apa-apa dengan diri saya nggak takut karena ada yang backup saya. Nah, negara-negara asing itu, negara-negara Eropa apa mereka nggak paham gitu yang dilakukan Israel. Kamu udah melanggar wilayah saya, artinya dia udah batas. Kamu udah masuk ke rumah saya, ngacak-ngacak rumah saya, nyulik lagi, ya kan? Kamu bawa lari, kamu culik keluar, nggak dikembalikan, ya marah dong. Ya seperti itu ibaratnya. Karena kenapa? Yaitu orang tua. Pemerintah itu kan ibaratnya orang tua, ya kan? Bagaimana dengan Hamas? Itu orang tua yang gila itu, ya kan? Anak-anak kecil disuruh angkat senjata, perempuan cawet naruh bom di situ, roket apa ya kan? Ya itu orang tua yang gila, yang sedeng, yang dilihat. Jadi, nah itulah makanya yang orang Eropa, orang apa, yang pengamat apa tadi yang Cina yang kemarin itu yang dia nggak paham. Yuk, kamu harus ini harus ikut apa kata dunia kan? Ya kok apa kata dunia kan seperti itu. Nah, jadi kalau saya ya saya usir kalau dia masuk. Tapi kalau dia udah merampok, mencuri, mau ini ya saya hajar dong. Masa saya diem? Ya enggak. Nah kalau yang tadi pertanyaan yang bagaimana kalau misalnya gereja kamu digituin, ya saya lihat pendetanya Pak Paul. Pendetanya pengecut yang ngapain coba? Ya sudah deh, silakan pendeta saya berarti korup dah. Berarti Pendeta pendetanya ya, Neden ngapain pasang badannya, bro? iya, ngapain Biar berarti pendeta biar biar saya gerejanya korup. dibakar aja nggak apa-apa biar. Bener juga lo. Iya, Pendetanya korup ngapain dibelain? Bener juga lo. iya, ngapain? Nanti dia, Satu juta ini sih persen. pendetanya pasti mikir, tenang aja lah, nanti kan gue minta perpuluhan lagi, ngebangun lagi. Kurang ajar itu, kalau kayak gitu saya Dia ngelihat, malah seneng gerejanya dibakar ya. iya, Dia malah seneng dapat bangun, duit banyak dia. bangun lagi. Iya, begitulah. Jadi, cuman ya, jadi saya itu yang nggak dipahamin ya sama mungkin apa orang-orang negara negara Eropa yang dilakukan Israel itu. Jadi makanya kadang-kadang ya harinya Tuhan kita nggak tahu, makanya kita harus bersiap-siap, ya kan? Apalagi mereka mainnya keroyokan kan, tiba-tiba menyergap, ambush gitu kan ya, langsung nggak tanpa ini. Nah, itu memang ciri-cirinya mereka ya seperti itu. Kita harus hati-hati. Cuman kadang-kadang kan
apa ya, yang tadi Pak Paul tampar pipi kanan pipi kiri, yang nulis itu orang Yahudi. Nah, kita sok-sok ngertiin padahal nggak ngerti kan. Ya kita harusnya tanya orang Yahudi dong. Itu maksudnya apa sih tulisan itu? Jangan sok-sok mengartikan. Kan kayak zaman kita dulu sekolah ya. Zaman dulu sekolah kalau kita dipukul penggaris tangan kita, kalau kita lakukan kesalahan, kalau kita lapor orang tua kita takut. Kenapa? Kalau kalau kita lapor ke orang tua kita, mana tangan kamu yang dipukul penggarisnya sama gurunya, tangan kanan kita yang dipukul kan. Ini tangan kanan saya dipukul, mana tangan kiri kamu? Ah, dipukul lagi kita, Pak. Mana tangan kiri kamu? Dipukul lagi, dua-duanya tangan kita dipukul. Iya kan, jadi akhirnya kalau kita di sekolah ini dimarahin guru, nggak berani lapor orang tua, ya kita disalahin, dimarahin, malah dimarahin balik. Kayak begitu. Jadi kadang-kadang ya suka mengartikan itu untuk maksud, bukan untuk ini, maksud pribadinya dia gitu loh. Jadi ya seperti itu. Jadi justru yang saya takutin ya, kalau orang yang kelihatannya diem gitu, yang nggak banyak ngomong, nggak bersuara, itu justru saya kadang-kadang takut karena saya nggak tahu isi hatinya. Ini orang kenapa ya diem aja ya, nggak ngomong, nggak apa. Karena tiba-tiba dia bisa melakukan hal yang yang di luar nalar yang kita gitu. Makanya kalau udah jelas-jelas ada orang kadrun gitu merusak merusak keluarga kita, mengganggu gereja, kita harusnya speak up, ngomong. Jangan cuma diam aja. Karena kenapa? Itu kayak dipendam di hati. Nanti suatu waktu tiba-tiba kita, wah, bisa lebih jahat, bisa lebih kejam lagi nanti kita balasnya bisa kejam banget nanti. Jadi itu yang saya takutin juga, yang kalau kayak di Eropa itu bisa tiba-tiba konflik itu, ya karena mereka pendam, ditahan, ngomong juga nggak ditanggepin, ditahan. Justru yang orang yang nggak mau speak up, nggak ngomong itu justru nggak nggak bisa kita baca isi hatinya. Ya hati-hati itu di Eropa itu, kalau dia dipendam, ditahan-tahan begitu, wah ya sudah, itu mengerikan, membabi buta, itu bisa masa bodoh lah, hajar aja gitu kan. Kamu main masuk ke negara saya, kamu acak-acak, kamu rusak, nggak peduli, udah hajar habis, bisa begitu. Ya kan, makanya semua ya harus dimulai dari bicara, speak up, ngomong. Nah, disitulah peran peran negara. Negara itu pemerintah, negara itu ya kayak orang tua. Kalau yang orang negara itu bukan orang tua yang baik, ya jangan anggap warganya jadi benar, ya kan? Ya kan? Ya kan, itu pondasi terkecil, pondasi dari sebuah negara itu kan keluarga. Kalau keluarganya nggak bahagia, nih negaranya mana bisa maju? Ya kan, kayak Pak Paul kan sebenarnya Belanda itu kan termasuk 10 besar yang warganya bahagia. Coba aja tuh warganya, keluarga-keluarga di Belanda udah mulai nggak bahagia, wah turun peringkatnya tuh, bisa hancur Belanda. Jadi ya seperti itu sih Pak Paul. Ya, jadi kita harus ada punya keberanian. Ya kalau kita nggak berani, kita berani karena kita punya kasih gitu loh. Jadi kalau 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 nggak punya kasih, ya kita kasihnya salah, ya kita jadi ketakutan, menghindar gitu. Gitu Pak Paul, makasih.